Halo, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia bahwa Nabi Muhammad, tokoh teragum dalam sejarah Islam, memiliki mukjizat tersembunyi yang jarang diketahui oleh umat manusia. Ya, mukjizat yang membuatnya unik dan membedakan dirinya dari tokoh-tokoh lainnya. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah menunjukkan sifat-sifat luar biasa yang membuatnya dipandang istimewa oleh orang-orang di sekitarnya. Ia memiliki kemampuan untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang-orang. Ini membuatnya menjadi seorang pembicara yang luar biasa, yang dapat mempengaruhi hati dan pikiran orang-orang dengan mudah. Namun, mukjizat terbesar Nabi Muhammad tidak hanya terletak pada kemampuan berbicaranya, melainkan juga pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dengan kepala dingin. Ia memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan bijak dan taktis, tanpa pernah menyerah atau kehilangan harapan. Ini membuatnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Namun, apa yang membuat Nabi Muhammad menjadi unik tidak hanya terletak pada kemampuan-kemampuannya, melainkan juga pada sifat-sifat yang membuatnya menjadi seorang tokoh yang sangat dipercaya oleh umat manusia. Ia memiliki kemampuan untuk memahami hati dan pikiran orang-orang dengan sangat baik, sehingga ia dapat memberikan nasihat dan petunjuk yang tepat pada setiap kesulitan yang dihadapi. Ini membuatnya menjadi seorang penasehat yang luar biasa, yang dapat membantu orang-orang untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang sangat baik dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga ia dapat membangun sebuah komunitas yang kuat dan harmonis. Ini membuatnya menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Tapi, apa yang membuat Nabi Muhammad menjadi unik tidak hanya terletak pada kemampuan-kemampuannya dan sifat-sifatnya, melainkan juga pada pengalaman-pengalamannya yang sangat beragam dan menantang. Ia telah mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat berat, seperti penganiayaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Namun, ia tidak pernah menyerah atau kehilangan harapan, melainkan selalu berusaha untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan kepala dingin dan bijak. Ini membuatnya menjadi seorang tokoh yang sangat kuat dan stabil, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di masyarakat, sehingga ia dapat membangun sebuah komunitas yang kuat dan harmonis. Ini membuatnya menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Namun, apa yang membuat Nabi Muhammad menjadi unik tidak hanya terletak pada kemampuan-kemampuannya, sifat-sifatnya, dan pengalaman-pengalamannya, melainkan juga pada ajarannya yang sangat kompleks dan bijak. Ia telah mengembangkan sebuah sistem keagamaan yang sangat lengkap dan harmonis, yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan moral umat manusia. Ini membuatnya menjadi seorang tokoh yang sangat dipercaya oleh umat manusia, yang dapat memberikan arahan dan panduan yang tepat untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan untuk membangun sebuah komunitas yang kuat dan harmonis, yang dapat membangun sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Ini membuatnya menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Tapi, apa yang membuat Nabi Muhammad menjadi unik tidak hanya terletak pada kemampuan-kemampuannya, sifat-sifatnya, pengalaman-pengalamannya, dan ajarannya, melainkan juga pada kemampuan-kemampuannya untuk membangun sebuah komunitas yang kuat dan harmonis. Ia telah membangun sebuah komunitas yang sangat kuat dan harmonis, yang dapat membangun sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Ini membuatnya menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Selain itu,
Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di masyarakat, sehingga ia dapat membangun sebuah komunitas yang kuat dan harmonis. Ini membuatnya menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif, yang dapat memimpin umat Islam ke arah kejayaan dan kemakmuran. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada tahun 570 M, di tengah-tengah masyarakat Arab yang masih sangat konservatif. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum dia lahir, sehingga Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muttalib, yang merupakan pemimpin suku Quraisy. Kehidupan awal Nabi Muhammad penuh dengan tantangan, karena dia harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya dan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang tidak setuju dengan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat sulit ketika dia dipenjara oleh orang-orang Quraisy karena mengumumkan wahyu yang diterimanya dari Allah. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat mendalam ketika dia mengunjungi suku Hudzaibiyah, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Nabi Muhammad juga memiliki pengalaman yang sangat sulit ketika dia menghadapi perlawanan dari suku Quraisy, yang akhirnya menyebabkan dia dan keluarganya harus meninggalkan Makkah. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Nabi Muhammad juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam ketika dia mengunjungi suku Hudzaibiyah, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Suku Hudzaibiyah dikenal sebagai suku yang sangat kaya dan berkuasa, dan Nabi Muhammad sangat bersemangat untuk mengunjungi mereka. Dia juga memiliki harapan untuk dapat mempromosikan ajarannya kepada mereka. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat sulit ketika dia menghadapi perlawanan dari suku Quraisy, yang akhirnya menyebabkan dia dan keluarganya harus meninggalkan Makkah. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Kehidupan awal Nabi Muhammad penuh dengan tantangan dan pengalaman yang sangat mendalam. Dia harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya dan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang tidak setuju dengan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat sulit ketika dia dipenjara oleh orang-orang Quraisy karena mengumumkan wahyu yang diterimanya dari Allah. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Dia juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam ketika dia mengunjungi suku Hudzaibiyah, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Nabi Muhammad juga memiliki pengalaman yang sangat sulit ketika dia menghadapi perlawanan dari suku Quraisy, yang akhirnya menyebabkan dia dan keluarganya harus meninggalkan Makkah. Nabi Muhammad juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam ketika dia mengunjungi suku Hudzaibiyah, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Suku Hudzaibiyah dikenal sebagai suku yang sangat kaya dan berkuasa, dan Nabi Muhammad sangat bersemangat untuk mengunjungi mereka. Dia juga memiliki harapan untuk dapat mempromosikan ajarannya kepada mereka. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat sulit ketika dia menghadapi perlawanan dari suku Quraisy, yang akhirnya menyebabkan dia dan keluarganya harus meninggalkan Makkah. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Kehidupan awal Nabi Muhammad penuh dengan tantangan dan pengalaman yang sangat mendalam. Dia harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya dan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang tidak setuju dengan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat sulit ketika dia dipenjara oleh orang-orang Quraisy karena mengumumkan wahyu yang diterimanya dari Allah. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Dia juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam ketika dia mengunjungi suku Hudzaibiyah, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa.
Nabi Muhammad juga memiliki pengalaman yang sangat sulit ketika dia menghadapi perlawanan dari suku Quraisy, yang akhirnya menyebabkan dia dan keluarganya harus meninggalkan Makkah. Video seperti ini kami upload setiap hari. Subscribe agar tidak ketinggalan. Kisi. Nabi Muhammad juga memiliki pengalaman yang sangat mendalam ketika dia mengunjungi suku Hudzaibiyah, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa. Suku Hudzaibiyah dikenal sebagai suku yang sangat kaya dan berkuasa, dan Nabi Muhammad sangat bersemangat untuk mengunjungi mereka. Dia juga memiliki harapan untuk dapat mempromosikan ajarannya kepada mereka. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Dia juga mengalami pengalaman yang sangat sulit ketika dia menghadapi perlawanan dari suku Quraisy, yang akhirnya menyebabkan dia dan keluarganya harus meninggalkan Makkah. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mempromosikan ajarannya. Pada abad 7M, Nabi Muhammad telah membangun umat Islam menjadi kekuatan politik yang signifikan di Arabia. Namun, tantangan yang paling besar dihadapinya adalah bagaimana mempersatukan umat Islam yang berbeda-beda dan menghadapi perlawanan dari musuh-musuh yang kuat. Nabi Muhammad tahu bahwa kekuatan terbesar umat Islam terletak pada kekuatan spiritual dan moral, bukan hanya pada kekuatan militer. Oleh karena itu, dia menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih untuk membangun umat Islam. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pedagang dan perdagangan untuk membangun jaringan kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuatan ekonomi umat Islam untuk membiayai perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad juga menggunakan kekuatan agama untuk membangun kesadaran dan semangat umat Islam, membuat mereka percaya pada visi dan misinya. Nabi Muhammad juga menggunakan strategi politik untuk membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda di Arabia, termasuk kelompok Kristen dan Yahudi. Dia tahu bahwa kekuatan terbesar umat Islam terletak pada kekuatan kebersamaan dan kerjasama, bukan hanya pada kekuatan militer. Oleh karena itu, dia menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pedagang dan perdagangan untuk membangun jaringan kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuatan ekonomi umat Islam untuk membiayai perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad juga menggunakan kekuatan agama untuk membangun kesadaran dan semangat umat Islam, membuat mereka percaya pada visi dan misinya. Namun, tidak semua orang setuju dengan strategi Nabi Muhammad. Beberapa orang di antaranya berpikir bahwa Nabi Muhammad terlalu berhati-hati dan tidak cukup agresif dalam menyerang musuh-musuhnya. Mereka berpikir bahwa Nabi Muhammad harus menggunakan kekuatan militer untuk memenangkan perang dan membangun kekuasaan. Namun, Nabi Muhammad tahu bahwa kekuatan terbesar umat Islam terletak pada kekuatan spiritual dan moral, bukan hanya pada kekuatan militer. Oleh karena itu, dia tetap menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih untuk membangun umat Islam. Dengan menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih, Nabi Muhammad berhasil membangun umat Islam menjadi kekuatan politik yang signifikan di Arabia. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pedagang dan perdagangan untuk membangun jaringan kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuatan ekonomi umat Islam untuk membiayai perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad juga menggunakan kekuatan agama untuk membangun kesadaran dan semangat umat Islam, membuat mereka percaya pada visi dan misinya. Namun, tantangan yang paling besar dihadapinya adalah bagaimana mempersatukan umat Islam yang berbeda-beda dan menghadapi perlawanan dari musuh-musuh yang kuat. Nabi Muhammad tahu bahwa kekuatan terbesar umat Islam terletak pada kekuatan spiritual dan moral, bukan hanya pada kekuatan militer. Oleh karena itu, dia menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih untuk membangun umat Islam. Dengan menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih, Nabi Muhammad berhasil membangun umat Islam menjadi kekuatan politik yang signifikan di Arabia. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pedagang dan perdagangan untuk membangun jaringan kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuatan ekonomi umat Islam
untuk membiayai perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad juga menggunakan kekuatan agama untuk membangun kesadaran dan semangat umat Islam, membuat mereka percaya pada visi dan misinya. Dengan menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih, Nabi Muhammad berhasil membangun umat Islam menjadi kekuatan politik yang signifikan di Arabia. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pedagang dan perdagangan untuk membangun jaringan kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuatan ekonomi umat Islam untuk membiayai perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad juga menggunakan kekuatan agama untuk membangun kesadaran dan semangat umat Islam, membuat mereka percaya pada visi dan misinya. Dengan menggunakan strategi politik dan agama yang sangat canggih, Nabi Muhammad berhasil membangun umat Islam menjadi kekuatan politik yang signifikan di Arabia. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pedagang dan perdagangan untuk membangun jaringan kekuasaan yang luas dan memanfaatkan kekuatan ekonomi umat Islam untuk membiayai perlawanan terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad juga menggunakan kekuatan agama untuk membangun kesadaran dan semangat umat Islam, membuat mereka percaya pada visi dan misinya. Pada tahun 5 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar dalam perjuangan Islam. Banyak musuh yang muncul dari berbagai penjuru, termasuk kaum Quraisy sendiri. Mereka melihat Islam sebagai ancaman bagi tradisi dan kekuasaan mereka. Maka, mereka bersekutu untuk menghancurkan Islam dan membunuh Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad tidak pernah patah semangat. Ia terus berjuang dengan strategi yang cerdas dan keberanian yang tak terkalahkan. Ia menggunakan kekuatan umat Islam untuk melawan musuh-musuhnya, sambil terus membangun dan mengembangkan umat Islam. Krisis ini merupakan salah satu momen paling sulit dalam perjuangan Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Nabi Muhammad tidak pernah menyerah, dan akhirnya, umat Islam keluar sebagai pemenang. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar lagi. Pada saat itu, umat Islam sedang dalam perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, musuh-musuh Nabi Muhammad telah menyiapkan serangan besar untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang umat Islam di dataran Arafah, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ia memimpin umat Islam dalam perjuangan yang berani dan cerdas, dan akhirnya umat Islam keluar sebagai pemenang. Krisis ini merupakan salah satu momen paling berani dalam perjuangan Nabi Muhammad, dan menunjukkan kekuatan dan keberanian umat Islam. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar lagi. Pada saat itu, umat Islam sedang dalam perjalanan ke Syam untuk melaksanakan misi diplomatik. Namun, musuh-musuh Nabi Muhammad telah menyiapkan serangan besar untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang umat Islam di perbatasan Syam, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ia memimpin umat Islam dalam perjuangan yang berani dan cerdas, dan akhirnya umat Islam keluar sebagai pemenang. Krisis ini merupakan salah satu momen paling sulit dalam perjuangan Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Pada tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar lagi. Pada saat itu, umat Islam sedang dalam perjuangan untuk merebut kota Madinah. Namun, musuh-musuh Nabi Muhammad telah menyiapkan serangan besar untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang umat Islam di kota Madinah, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ia memimpin umat Islam dalam perjuangan yang berani dan cerdas, dan akhirnya umat Islam keluar sebagai pemenang. Krisis ini merupakan salah satu momen paling sulit dalam perjuangan Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Pada tahun 12 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar lagi. Pada saat itu, umat Islam sedang dalam perjuangan untuk merebut kota Makkah. Namun,
musuh-musuh Nabi Muhammad telah menyiapkan serangan besar untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang umat Islam di kota Makkah, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ia memimpin umat Islam dalam perjuangan yang berani dan cerdas, dan akhirnya umat Islam keluar sebagai pemenang. Krisis ini merupakan salah satu momen paling sulit dalam perjuangan Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Pada tahun 13 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar lagi. Pada saat itu, umat Islam sedang dalam perjuangan untuk merebut kota Syria. Namun, musuh-musuh Nabi Muhammad telah menyiapkan serangan besar untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang umat Islam di kota Syria, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ia memimpin umat Islam dalam perjuangan yang berani dan cerdas, dan akhirnya umat Islam keluar sebagai pemenang. Krisis ini merupakan salah satu momen paling sulit dalam perjuangan Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Pada tahun 14 Hijriah, Nabi Muhammad menghadapi krisis besar lagi. Pada saat itu, umat Islam sedang dalam perjuangan untuk merebut kota Persia. Namun, musuh-musuh Nabi Muhammad telah menyiapkan serangan besar untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menyerang umat Islam di kota Persia, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Ia memimpin umat Islam dalam perjuangan yang berani dan cerdas, dan akhirnya umat Islam keluar sebagai pemenang. Krisis ini merupakan salah satu momen paling sulit dalam perjuangan Nabi Muhammad, tapi juga merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Subscribe sekarang sebelum video berikutnya. Besok ada konten spesial. Tanda tegangan tinggi.